Polemik antara seleb TikToker yang juga anggota Bayangkari jajaran Polres Probolinggo, Lulu Sofia Tunjana, dan siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang tengah melaksanakan magang di KDS Probolinggo berakhir damai. Dengan didampingi Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, dan Seksi Propam Kepolisian Resort setempat, Lulu Sofia Tunjana meminta maaf kepada siswi magang, keluarga, dan pihak sekolah di hadapan publik. Dengan adanya pertemuan melalui jalur mediasi tersebut, kedua belah pihak sudah bersepakat untuk berdamai. Dengan demikian, maka persoalan tersebut selesai. Semoga bisa berjalan normal kembali. Amin. Belajar yang baik lagi. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Bantuannya ya, mohon maaf. Terima kasih atas kebijaksanaannya Pak. Itu Pak Kapolres. Saya salting. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Sudut Pandang di Fatwa Siliwangi Official. Nah, malam hari ini kita akan bahas yang lagi viral kali ini terkait masalah seleb TikToker atau selebgram Probolinggo ya, yang lagi marak dibahas oleh beberapa netizen ya tentunya di media sosial. Dan kali ini kita sudah menghadirkan ada Mas Saiful Bahri, Ketua dari Laskar Advokasi Siliwangi. Nah, selamat malam Mas Saiful. Selamat malam, Mas. Apa kabar di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, menceritakan terkait masalah TikToker atau selebgram yang lagi viral nih kali ini, yang di salah satu mall ya di Kabupaten Probolinggo, ini lagi viral diperbincangkan di media sosial. Menurut Mas Saiful, bagaimana tanggapan Anda terkait polemik seleb TikToker dengan siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang lagi viral di KDS Probolinggo itu? Ya, awalnya saya cukup kaget ya Mas ya dengan viralnya kasus tersebut ya. Apalagi seleb TikToker itu juga merupakan anggota Bayangkari di jajaran Polres Probolinggo ya. Namun terlepas dari permasalahan yang terjadi, langkah tepat yang bisa kita lakukan yakni dengan muhasabah atau introspeksi diri. Sebab kenapa? Permasalahan seperti itu bisa menimpa siapa saja, khususnya kita yang saat ini berada di era digitalisasi ya, yang mana setiap harinya kita tidak terlepas dari penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sekarang ini teknologi modern memainkan peran perkembangan akan kemajuan dan kemudahan, di mana di dalam smartphone sendiri terdapat beberapa platform ya untuk mempermudah pengakses dalam berkomunikasi maupun daring. Dengan bebas si pengguna dapat mengakses banyak aplikasi sosial, media yang umum digunakan atau kekinian. Untuk itu kita harus cermat dan bijak dalam menentukan kebutuhan sekunder. Nah, dalam konteks kasus TikToker ini, saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolres ya Probolinggo, AKBP Bapak Wisnu Wardana ya, di mana beliau saya nilai sangat respect dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dengan upaya mediasi yang dijembatani oleh Bapak Kapolres, permasalahan tersebut berakhir damai. Namun yang tak kalah pentingnya dalam hal ini, yakni bagi netizen ya atau warganet, agar supaya juga berhenti membahas permasalahan ini, apalagi dengan bulian kepada yang bersangkutan. Banyak sih hal positif yang bisa kita lakukan daripada itu. Sempat dari siswa sendiri merasa dirinya itu tidak mau magang lagi, bahkan dia merasa sedikit, aduh aku nggak mau magang lagi deh, sempat ke sana gitu Mas Saiful. Jadi dari si seleb tersebut itu sampai memaki-maki, sampai mengatakan hal yang tidak baik juga, bahkan berkata sebagai babu dan sebagainya. Menurut Mas Saiful? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, permasalahan tersebut ya saya tidak mau terlalu masuk kepada
Permasalahan. apa yang terjadi antara kedua belah pihak. Namun kalau saya lebih kepada menitik tekankan kepada hasil dari mediasi ya. yang dijembatani oleh Bapak Kapolres, di mana kedua belah pihak sudah merasa tidak ada permasalahan dan dianggap selesai. Seperti Oke, itu. terkait masalah selebgram tersebut atau TikToker tersebut, yang atas nama Mbak Lulu ini, beliau merupakan bayangkari atau istri dari anggota kepolisian. Nah, kalau melihat dari bayangkari sendiri, apa menurut Mas Saiful nih? Bisa dijelaskan? Ya, bayangkari itu kan merupakan akronim dari bagian pembinaan kesejahteraan keluarga polisi Republik Indonesia. Bayangkari ini mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung tugas kepolisian suaminya. Ada beberapa hal yang diantaranya itu mendukung kegiatan sosial dan budaya dalam masyarakat dan memberikan dukungan moral dan motivasi bagi suami dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri. Ya, sempat dibahas juga bahkan kemarin dari perwakilan Propram sendiri tidak boleh mengupload si selebgram tersebut dengan nuansa-nuansa yang hedon begitu. Sempat dibahas itu juga, Mas Saiful. Ya, itu kalau menurut saya kan berkaitan dengan attitude ya. Berkaitan dengan attitude di mana yang bersangkutan seperti yang kita sampaikan tadi itu juga melekat dari peranannya beliau itu sebagai bayangkari seperti Yang seharusnya dia itu menjaga attitude tersebut gitu, Mas Saiful ya. Ya, yang jelas kepolisian punya semacam tatip tersendiri lah untuk hal-hal seperti itu. Nah, baik pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Nah, kayaknya sepertinya kita akan membahas lebih jauh kembali ya. Namun kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Baik pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kembali di podcast malam hari ini ya. Untuk pemerhati di rumah jangan lupa untuk subscribe channel ini, like serta komen ya. Buat pemerhati yang masih belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut malam hari ini Mas Saiful ya. Melihat atau berbicara tentang bayangkari, bisa dijelaskan secara singkat seperti apa sejarahnya? Nah, mungkin bayangkari ini terbentuk atas gagasan siapa, Mas Saiful? Bayangkari ini kan merupakan organisasi atau persatuan istri anggota Polri yang terbentuk atas gagasan Nyonya H.L. Soekanto pada 17 Agustus 1949. Nah, pada 19 Oktober 1952, Bayangkari melaksanakan konferensi istri anggota Polri untuk yang pertama kalinya. Kemudian pasca reformasi, tepatnya pada 1 April 1999, Polri memisahkan diri dari ABRI sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2/1999 di mana untuk sementara waktu Polri itu berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Lalu kemudian pada 22 Juni 1999 Munas Dharma Pertiwi ke-9 ya. Munas Dharma Pertiwi ke-9 yang dilangsungkan oleh Bayangkari. Jadi secara resmi Bayangkari memisahkan diri dari organisasi induk Dharma Pertiwi. Dan setelah itu sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 89/2000 tentang kedudukan kepolisian Republik Indonesia, maka pada 1 Juli tahun 2000, kedudukan Bayangkari pun berada di bawah naungan pembinaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Nah, kita mungkin kembali ke permasalahan ya. Si Bayangkari tersebut lagi viral dan lagi ada problem sedikit ya. Dan bermain media sosial. Mungkin Mas Saiful melihat bermedia sosial itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Mungkin bisa dibuat jualan dan sebagainya. Kalau melihat fenomena itu, Mas Saiful? Ya, kalau saya Dampaknya kalau saya melihat dan mencermati media sosial itu khususnya ya bagi kalangan menengah ke bawah, itu sepertinya itu lebih ke arah penggunaannya itu untuk hal-hal yang menurut saya ya kurang positif ya. Terlepas dari kasus ini, saya dalam konteks ini saya tidak berbicara tentang siapa itu namanya Mbak Lulu ya. Mbak Lulu itu ya, Mbak Lulu itu. Tapi ini kan
secara luas saya berbicara ya. Lebih kalau saya mengamati itu lebih ke arah penggunaannya itu kurang dari sisi penggunaan dari asas manfaat ya. Satu contoh lah. Kebanyakan itu media sosial itu menjadi luapan amarah masyarakat ketika merasa ketika merasa mendapati permasalahan seperti meluapkan emosi ya. Jadi curhatan ya. Iya, ngata-ngatain orang di medsos gitu. Nah, padahal kalau menurut saya itu media sosial ini kan bisa kita gunakan atas hal-hal yang jauh lebih baik kan gitu. Bermanfaat. Iya, bermanfaat segala macam gitu. Ya itu mungkin ya itu bentuk belum kesiapan ya, kesiapan yang kurang dari masyarakat dalam menghadapi ya era globalisasi. Karena kita juga melihat kadang ya, kita lagi sedikit ada problem rumah tangga diluapkan di media sosial, di story Instagram, story WA, kita berdoa, ya Allah gitu kan, harusnya juga tidak di situ tempatnya gitu Mas Saiful. Dan lucunya juga zaman sekarang ini apa-apa lagi ada masalah dengan pasangan, curhatnya di media sosial. Menurut Mas Saiful? Ya, kalau menurut saya itu apa sih gitu? Sadarkah kita gitu berdoa gitu melalui medsos? Gitu. Kan malaikat pun tidak pegang smartphone kan seperti itu. Betul. Beda konteksnya kalau seperti para ulama ya ketika menebar syiar gitu kan. Jadi melalui jejaring komunikasi seperti itu. Jadi menurut saya lebih dewasa dalam penggunaannya kan lebih selektif gitu, apa yang perlu kita unggah dan apa yang tidak gitu ya, seperti itu. Terakhir Mas Saiful, mungkin ada tip nih, ada tip agar kita bermedia sosial itu bisa lebih baik, mungkin lebih bijak lagi. Monggo. Baik, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu ya bahwasanya perilaku dalam menggunakan media sosial itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai media, baik saat melakukan transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Nah, setidaknya ada beberapa tips agar terhindar dari pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut ya, yang diantaranya itu menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan, menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain, menyaring informasi yang didapat, menghindari akun-akun provokatif, dan memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial dan seterusnya seperti itu. Dan mungkin tidak tidak menyebar berita-berita hoax juga mungkin ya, di sana seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih menghindari akun provokatif, menyaring informasi yang didapat segala macam itu. Nah terima kasih Mas Saiful ya. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, jadi lebih bijak kembali ya untuk kita menggunakan media sosial apapun itu, baik Instagram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Nah buat pemerhati, kita akan kembali di podcast selanjutnya. Tetaplah masih di Fatwa Siliwangi Official. Terima kasih, sampai jumpa.